Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Firdaus, Prodi Teknik Informatika, kelas IT 107. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan progres 40% dengan judul Fenomena Keamanan Informasi Data di Indonesia. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan yang kedua ada tinjauan pustaka yang berisi tentang konsep security, belajar dari kesalahan. Dan yang ketiga ada metode penelitian yang saya gunakan. Selanjutnya kita masuk ke poin pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Bank menyimpan data transaksi perbankan Anda, toko online menyimpan riwayat pembelian Anda, jaringan ponsel merekam kemana Anda pergi, jejaring sosial merekam transaksi Anda dengan teman, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda suka. Layanan streaming musik yang merekam jenis lagu yang Anda sukai. Ojek online yang mencatat perjalanan dan pesanan makanan Anda, dan banyak lagi. Di sini merupakan contoh data digital yang tidak tahu kita mau apakan. Data-data kita banyak tersimpan di aplikasi-aplikasi atau di bank-bank. Selanjutnya di Indonesia sudah menjadi fenomena umum, yaitu masih rendahnya kesadaran pengguna keamanan jaringan Indonesia yang berdampak pada rentannya keamanan cyber Indonesia terhadap serangan hacker di seluruh dunia. Menurut Mufador 2009, keamanan informasi data adalah proses untuk melindungi data dari perusakan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang dalam atau di luar sebuah organisasi. Tingkat keamanan informasi juga bergantung pada tingkat sensitivitas informasi dalam database, sehingga informasi yang tidak terlalu sensitif, sistem keamanannya tidak terlalu ketat atau lemah, sedangkan untuk informasi yang sangat sensitif, perlu pengaturan tingkat keamanan yang ketat untuk akses ke informasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang saya lakukan di sini untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang fenomena umum terkait keamanan data yang lemah dan sering menjadi sasaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah menjaga keamanan informasi data. Yang kedua, bagaimana kita menjadi korban. Bagaimana jika kita menjadi korban penyalahgunaan data? Apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, bagaimana eksistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perlindungan data pribadi. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan prosedur dalam menjaga keamanan informasi data. Yang kedua, menjelaskan prosedur dalam melakukan pelaporan ketika sebagai korban penyalahgunaan data. Dan yang ketiga, menjabarkan Undang-Undang ITE yang berlaku di Indonesia. Dan di sini ada manfaat penelitian bagi masyarakat itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keamanan informasi data yang mungkin bisa meminimalisir kebocoran data.
Dan untuk pihak akademis, penelitian ini diharapkan sebagai suatu bahan pembelajaran serta dapat menjadi salah satu sumber untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada roadmap penelitian terdahulu yang saya jadikan sumber penelitian saya. Yang pertama ada Chandra dan Lingga 2007. Beliau menulis karya ilmiah dengan judul Pembuatan Aplikasi Sistem Kriptografi untuk Keamanan Data Podcast PC dengan menggunakan algoritma Blowfish. Selanjutnya ada Mika Riandita 2007. Beliau menulis karya ilmiah dengan pengaturan penggunaan digital signature dalam pengamatan dan pengamanan informasi dalam kurung informasi security pada komunikasi data secara elektronik di Indonesia. Selanjutnya ada Mufador 2009. Beliau menulis karya ilmiah dengan judul Kerahasiaan dan Keutuhan Keamanan Data dalam Menjaga Integritas dan Keberadaan Informasi Data. Dan terakhir ada Muklis Amin 2014 dengan judul Pengukuran Tingkat Kesadaran Keamanan Informasi menggunakan Multiple Criteria Decision Analysis atau disingkat MCDA. Selanjutnya di sini ada konsep security. Di sini berisi tentang pemahaman-pemahaman. Yang pertama ada security. Secara umum, security dapat diartikan sebagai suatu yang menjamin keamanan, kebebasan dari bahaya atau kekhawatiran. Di sini saya mengambil dari buku Sopana dan Primarta 2019. Selanjutnya ada keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan 4 konsep yang sangat penting untuk memahami berbagai bidang keamanan seperti cyber security, computer security, network security, dan sebagainya. Di sini sama juga saya mengambil dari buku Sopana dan Primarta 2019. Data. Data adalah data mentah yang belum diolah. Data adalah fakta mentah atau pengamatan, biasanya tentang fenomena fisik atau transaksi bisnis. Menurut Ori Marcus pada bukunya tahun 2011 halaman 32. Selanjutnya ada informasi menurut Kelly pada bukunya tahun 2011 halaman 10. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Selanjutnya, di sini ada belajar dari kesalahan. Di sini ada beberapa kasus kebocoran data di institusi pemerintahan yang saya ambil dari narasi newsroom. Yang pertama yaitu nomor induk kependudukan atau NIK Presiden Joko Widodo bocor dan beredar luas di internet. Ini bocornya pada sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo dan membuat masyarakat Indonesia sangat heboh pada saat itu. Dan selanjutnya ada KPAI, yaitu data pelaporan masyarakat seluruh Indonesia dari tahun 2016 sampai 2021 ke KPAI dijual di forum daring. Tidak tahu siapa yang menjualnya, tapi sepertinya datanya dibobol lalu dijual. Selanjutnya ada e-hack, 1,3 juta data pengguna aplikasi e-hack milik Kemenkes bocor. Selanjutnya ada BPJS, 279 juta data pengguna BPJS dijual di forum daring.
Selanjutnya ada Kemendikbud, 1,3 juta data PNS Kemendikbud bocor. Di sini dapat disimpulkan bahwa kita harus belajar dari kesalahan, yaitu dengan mengupdate sumber daya manusianya untuk lebih paham tentang keamanan data, lalu teknologi-teknologinya kita update, sehingga kita lebih minim terjadi kebocoran data untuk selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada poin ketiga, yaitu metode penelitian. Di sini ada alur penelitian yang saya gunakan. Yang pertama ada observasi kasus-kasus keamanan informasi data. Seperti sebelumnya, saya mengambil beberapa kasus contoh kebocoran data yang ada di Indonesia. Lalu saya memvalidasi kebenaran kasus itu. Jadi, jadilah sebuah fenomena keamanan informasi data di Indonesia. Selanjutnya, saya menganalisa masalah-masalahnya. Yang pertama ada tingkat keamanannya. Saya menganalisa keamanan yang digunakan untuk menjaga data pengguna di Indonesia, kenapa bisa bocor. Dan selanjutnya, saya mengukur tingkat kepedulian atau kesadaran masyarakat menggunakan kuesioner yang saya bagikan beberapa saat waktu lalu. Dan selanjutnya ada saya membuat rekomendasi mencegah penyalahgunaan data pribadi. Rekomendasi tersebut berisi trik dan tips untuk menjaga informasi data kita tetap aman. Dan yang terakhir ada implementasi masyarakat. Masyarakat diharapkan mengimplementasi rekomendasi yang dibuat oleh saya. Dan selanjutnya saya akan menampilkan kuesioner yang saya buat pada beberapa waktu lalu. Di sini saya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, seberapa penting privasi data pribadi Anda? Di sini ada 24 responden, ada 23 responden menjawab sangat penting, dan 1 penting. Dan selanjutnya ada tanggapan Anda tentang kebocoran data yang sering terjadi di Indonesia. Ada 23 responden menanggapi dengan serius, dan 1 responden menanggapi biasa-biasa saja. Dan selanjutnya, apakah Anda tahu apa itu data? 24 responden tersebut sudah mengetahui data itu apa. Dan selanjutnya, saya menanyakan, apakah Anda tahu apa itu informasi? 24 responden tersebut sudah mengetahui apa itu informasi. Dan selanjutnya, saya mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang lebih spesifik, yaitu apakah Anda tahu apa itu hacker? Dan 24 responden itu menjawab sudah tahu atau ya. Dan selanjutnya, saya menanyakan apakah Anda tahu apa itu cracker? 20 responden menjawab iya atau sudah tahu, dan 4 responden menjawab tidak atau tidak tahu. Selanjutnya, berapa sering Anda menghapus history searching di browser? Ada
5 responden menjawab sangat sering, dan 11 responden menjawab sering, dan 6 responden menjawab sering, dan 1 responden menjawab biasa-biasa saja, dan ada 1 responden menjawab tidak pernah menghapusnya. Selanjutnya, saya menanyakan bila terjadi pada Anda, apa yang Anda lakukan? Di sini saya mengambil contoh gambar kebocoran data. Di sini saya beberapa responden itu menjawab segera mengamankan akun. 19 responden menjawab. Dan selebihnya itu ada hapus akun lama dan buat akun baru, tidak menggunakan lagi aplikasi tersebut, melaporkan, masa bodoh, dan panik. Dan selanjutnya, apakah Anda tahu cara mengamankan data? 14 responden sudah mengetahui cara mengamankan data, dan 10 responden tidak mengetahui cara mengamankan data. Selanjutnya, apakah Anda tahu data security? 20 responden sudah mengetahui apa itu data security, dan 4 responden belum mengetahui sama sekali apa itu data security. Dan selanjutnya, di sini saya mengambil sebuah gambar contoh penjualan data pribadi yang terjadi di toko online untuk membuat pelanggan itu tertarik pada kesukaannya. Di sini pertama saya menanyakan seberapa sering Anda berbelanja online. Di sini ada 4 responden tidak pernah berbelanja online. Ada 1 responden jarang berbelanja online. Dan 10 responden kadang-kadang berbelanja online, kadang-kadang tidak. Ada 8 responden menjawab suka berbelanja online, dan ada 1 responden menjawab setiap hari berbelanja online. Selanjutnya, di sini saya menampilkan gambarnya pada saat suatu perusahaan menjual data pribadi untuk keuntungan perusahaan tersebut. Di sini yang paling banyak respondennya adalah 15, yaitu langsung mengamankan akun. Selanjutnya saya menanyakan yang lebih spesifik, yaitu menurut Anda seberapa penting keamanan informasi data? Semua responden menjawab sangat penting. Dan yang terakhir, menurut Anda siapa yang harus bertanggung jawab atas kebocoran informasi data? Ada 16 responden yang menjawab, yaitu perusahaan terkait. Ada 5 responden menjawab diri sendiri, dan 3 responden menjawab pemerintah. Dan selanjutnya, mungkin ada pertanyaan, bisa langsung kirimkan ke email saya, yaitu iksanfirdaus8654@gmail.com, atau nomor WhatsApp saya
0812 90 30 77 90. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata yang kurang jelas atau tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.